Halo guys, assalamualaikum. Guys, saya mau cerita aja ya, nggak mau basa-basi atau sayanya lagi masak, males bikin ini ya. Jadi begini, ya, buat teman-teman, saya itu kemarin, nyala nggak? Kemarin ya, ditelepon sama teman saya yang lagi kerja di Saudi ya. Dia itu nanya gini, halo, katanya, kamu punya temen nggak? Ini buat teman-teman yang ada di Saudi atau yang bisa bantu, boleh ya, boleh komen atau gimana caranya, saya juga tidak tahu ya. Kalian komen aja karena itu di Saudi ya. Nah, jadi teman saya itu nelpon saya minta, katanya kamu punya temen nggak yang bisa nolongin, katanya saya pulang. Nah, saya kan kaget, dia kan kapilan gitu ya, punya majikan resmi. Nah, barulah dia cerita, saya itu katanya kemarin itu diturunin sama majikan di kantor polisi, guys. Saya kan nanya ya, kenapa kamu kok diantarin ke kantor polisi? Katanya gini ya, dia itu selama 2 tahun itu kerja di rumah majikannya ya. Dia itu pisahnya syarikah ya teman-teman. Dia itu nggak dibikinkan igomah selama 2 tahun di Saudi itu. Nah, setelah 2 tahun itu dia minta pulangan. Majikannya itu katanya, ayo siap-siap karena tanggal segini, jam segini kamu harus udah pulang. Katanya ke Indonesia, tiket kamu udah ready. Pokoknya intinya kayak gitu. Ya udahlah, dia itu siap-siap gitu ya, nyiapin barang apa. Nah, pas di hari H-nya dia itu pulanglah. Ayo katanya, dia itu pulangnya itu satu barengan sama pembantu ibunya, nggak tahu pembantu saudara ibunya gitu ya, sama orang Semarang kata dia itu. Nah, setelah itu dia tuh pulanglah. Pulang itu bukan diantar ke airport, tapi diantarnya ke kantor polisi. Sama majikan pertamanya ya, ke kantor polisi. Setelah diantar ke kantor polisi, si polisi itu kan dia itu kaget, kenapa? Katanya gini. Katanya, kamu kapilan apa bukan? Ya saya kapilan, saya 2 tahun di rumah majikan. Katanya, kenapa kan seharusnya saya pulang? Nah, dijelasin lah, kamu tidak akan bisa pulang dikarenakan kamu tidak mempunyai igomah selama 2 tahun. Jadi tidak bisa. Harus bayar garamah dulu, katanya selama 2 tahun, kemudian harus punya balak syurta atau apa, baru kamu nanti punya surat-surat dari kepolisian dan government ya, pemerintahan barangkali itu ya. Nah, baru kamu bisa pulang ke Indonesia. Kagetlah dia, saya nggak nyuri, nggak ini, dia kan ketakutan, saya nggak nyuri, saya nggak salah apa-apa, saya kerja di rumah majikan. Itu kesalahan majikan. Iya, kesalahan majikan, makanya kamu katanya sekarang kalau kerja itu harus nanya, kamu harus lihat mana KTP kamu. Ya, itu kepolisian Saudi yang bilang, kamu kalau kerja harus nanya KTP kamu. Kalau nggak dikasih juga, katanya kamu cuma liatin doang, katanya berarti kamu udah resmi, katanya. Jadi kamu tuh pulang itu enak gitu ya. Nah, dia kan kaget. Sampai di Riyadh itu ke beberapa kantor polisi ya, beberapa kantor polisi teman-teman. Dia itu ke beberapa kantor polisi, nggak diterima karena ya seperti itu. Sampai si teman saya itu dipulangin ke hotel, bukan ke rumah majikan, dipulangin ke hotel, nginep 3 hari sampai hari ini ya. Hari ini dia harus ke kepolisian lagi. Kalau nggak ke kepolisian dia mau ke Tarhil, tapi kata dia, saya nggak tahu Tarhil itu di mana, jalannya apa, nggak tahu pokoknya ya dia itu. Nah, saya bilang saya nggak tahu, cuma kalau di FB di apa-apa boleh, nanti saya kasih nomornya, saya bilang kayak gitu ya. Nah, beres. Kemudian dia itu, saya bingung katanya, saya harus pulang bagaimana, diam di sini nggak ada uang, katanya, diam di hotel. Nah, kemudian dia ngebelah ke kedutaan Indonesia sama majikan 1 kali, dia sendiri 1 kali ya. Sama orang kantor Indonesia di kedutaan Indonesia yang ada di Riyadh itu dia dimarahin. Kamu kalau udah keluar dari rumah majikan berarti kamu itu jadi kaburan, katanya.
rasain aja katanya. Saya katanya dimarahin sama orang Semarang, katanya sekali saya sekali dia, katanya yang nelpon itu ya beda-beda nomor gitu. Terus kata dia itu, di sini itu katanya TKW itu yang kaburan, terus yang bukan kaburan juga gara-garanya ya kayak gini, pada tolol. Pokoknya dimarahin teman-teman, kalian tuh pada tolol katanya. Makanya kalau kerja itu tanya mana KTP kalian, mana igomah kalian, katanya dibikinin apa enggak, jangan cuma kerja-kerja katanya gitu. Orang kedutaan itu malah marahin gitu ya teman-teman, bukannya nyari solusi atau gimana. Saya tuh katanya nggak bisa memulangkan kamu karena kamu itu jadi sistemnya itu kamu sekarang kaburan katanya. Di sini itu udah beribu-ribu dan beratus-ratus orang katanya yang kayak seperti kamu katanya. Jadi sekarang kalau kamu mau kabur kerja di luar, kerja katanya. Kalau kamu mau pulang urusin diri kamu sendiri, pakai uang kamu, kayak mau terjun ke laut, kayak mau ngapain, pokoknya dimarahin katanya sama orang kedutaan. Dianya sampai bengong, ya katanya kok kedutaan kayak gini, kan dia ek Dubai, ek Saudi juga, ek Bahrain ya, udah tahu. Cuma kata dia itu, saya kan nggak tahu katanya sistem di Saudi itu ya kayak gitu. Saya pernah nanya minta KTP saya itu, minta igomah mana, dianya nggak tahu, nggak peduliin katanya. Udah ada di saya, nggak, ya akhirnya seperti ini. Majikan itu melepaskan tangan katanya, ngebuang kita di hotel, di penginapan. Udah kamu diam di sini katanya, terserah kamu mau kemana, angkat tangan majikan itu. Gila enggak? Ini bukan pertama kali saya, ini mah temen saya sendiri ya teman-teman, ini teman saya sendiri satu kampung yang ngomong. Yang dari Facebook, dari TikTok itu banyak banget. Saya nggak percaya kalau yang di TikTok itu kan, barangkali saya bilang memang dia kaburan gitu ya. Karena ada 5 orang waktu itu di Borgol, dia itu bilang kayak gitu ya. Katanya dia itu ya, dia itu pulang sama katanya nasib kerja di Saudi, katanya pertama kali kerja di Saudi katanya ya. Pulang katanya, kita di Borgol seperti pencuri atau seperti penjahat. Bukannya katanya pulang lewat airport, malah lewat Tarhil. Itu yang dari FB dan juga TikTok ya. Saya lihat videonya dia di Borgol, dia. Guys, ini mah teman saya sendiri yang nyeritain. Dia dibuang gitu di hotel sama majikannya bersama pembantu orang Semarang. Ya, disimpan di hotel. Katanya kamu terserah mau kabur, mau kemana, mau nyari kerja, mau gimana, terserah kamu. Mau pulang, urus sama kamu sendiri. Karena saya nggak mau bayar garamah. Karena kalau yang saya tahu ya di Qatar itu, garamah satu harinya 10 real. 10 real kali sebulan itu min 300 real. Itu 2 tahun guys. Ya, padahal kalau bikin igomah di Qatar itu saya setahun sekali, khusus untuk pembantu cuma 500 real teman-teman ya. Saya juga tahu bukan sekarang ya, kalau di Saudi itu jarang yang dibikinin igomah. Pembantu kakaknya majikan saya yang pernah kerja 2001 saya ya, yang di Saudi itu teman saya kan pernah kerja di Saudi. Dia 5 tahun orang Kalimantan, nggak punya KTP. Gaji mintanya susah, pokoknya apa-apa susah. Makanya bukannya saya tidak mau kerja ke Saudi ya, saya pernah kerja di Saudi selama 2 tahun, tahun 98 ya. Saya tuh pernah kerja di Saudi waktu zaman moneter itu, waktu mau dilengsarkan Presiden Soeharto. Saya nggak boleh kirim surat, nggak boleh apalagi nelpon ya, ngobrol sama pembantu nggak boleh. Saya pernah kerja di Jeddah ya selama 2 tahun. Gaji itu dikasih cuma waktu saya pulang ya. Nah jadi saya itu kalau dibilang trauma, saya trauma gitu, nggak mau saya. Bukannya saya sekarang apalagi saya udah bisa ngomong, udah bisa berani lah ngomong sama majikan gitu ya. Tapi saya gitu nggak tahu, saya tuh nggak minat gitu kerja di Saudi. Walaupun ada teman saya yang 2.500, 3.000, bahkan saya itu kan orang-orang Arab tahu di TikTok saya sama di YouTube saya. Pernah ada orang Kuwait sama orang Saudi, apalagi kalau orang Qatar ya, udah sering sama saya. Mau saya, karena saya kan bisa masak, bisa apa gitu ya. Katanya ya udah, kamu akan saya gaji, kamu minta berapa? Yang penting kamu, yang saya minta masak ini kamu bisa, kamu masak ini kamu cukup layanin saya masak. Itu orangnya. Dan
suaranya dia masih ada di IG saya. Itu mah bahkan sampai kalau kamu nggak bisa katanya temen kamu aja ya itu, tapi saya nggak mau, saya nggak pernah mau ngasih temen yang bisa masak, terkecuali saya tahu dengan mata kepala saya sendiri kalau dia itu pintar masak. Kalau cuma bisa masak kayak gitu nggak berani saya ngasih orang gitu ya, karena orang Arab itu kalau udah nyuruh masak, misalkan minta ini langsung harus bisa, minta ini harus bisa gitu ya. Jadi saya itu pernah pengalaman jadi tukang masak juga ya. Jadi kalau masalah ngasih temen atau orang Arab minta masak ke saya itu saya nggak pernah ngasih ya. Nah oke. Nah lanjut ya teman-teman. Nah jadi saya itu sekarang masih nggak paham kenapa Saudi itu masih seperti itu. Dari dulu sampai sekarang belum berubah ya. Sampai sekarang belum berubah. Kenapa? Ya, buat yang tahu itu balak syurta sama kalau pulangnya caranya bagaimana, komen ya, yang tahu. Nah, karena teman saya itu kasihan, dia itu nggak mau kerja, udah katanya cukup 2 tahun karena anaknya kan minta nyuruh pulang gitu ya. Sedangkan saya kan pernah bilang ke dia, saya bilang kamu kalau mau pulang, kamu harus punya uang 5.000. Itu karena ada teman saya yang pulang waktu di Saudi kemarin ya, dia bayar 5.000. Dia langsung ke airport gitu pulangnya. Jadi nggak ribet ini itu ini. Dia itu cuma kamu hari ini siapkan baju, kamu terbang. Udah gitu aja. Di Jeddah ya. Dan teman-teman saya di Saudi yang kaburan tuh banyak banget. Teman saya waktu saya kerja, waktu teman saya di rumah, udah banyak teman saya kaburan itu di Saudi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mau ke Saudi, pilih-pilih dulu. Karena kebanyakan yang syarikah kabur. Banyak yang DM saya di IG, di Facebook, di apa itu namanya, di TikTok, banyak. Ya itu yang nggak tahu kalau di Saudi itu seperti itu. Bahkan ada yang sakit bukannya disuruh berobat, bukan teman-teman. Malah katanya minta ke orang tua kamu suruh transferin uangnya ke sini biar kamu bisa berobat. Itu syarikah loh teman-teman. Dia baru 2 bulan sakit, ya itu udah kerja gitu ya, karena dia syarikah pulang pergi. Nah sakit, cuma sakit teman-teman. Sampai kayak gitu. Nah, pokoknya di Saudi itu nggak tahu sistemnya kayak apa. Kalau di Qatar ya, kalau kamu pisah syarikah ya syarikah. Kalau pisahnya langsung datang ke rumah majikan ya udah ke rumah majikan. Cuma di Qatar itu dari 2015 sampai sekarang nggak bisa. Kalau mau syarikah dia syarikah jam-jaman gitu ya. Pokoknya ada yang per bulan ada yang, tapi yang pegang syarikah. Kalau yang langsung datang dipegang sama majikannya itu khusus untuk lokal. Nggak bisa dikasih ke orang Palestina, orang Amerika, nggak bisa ya. Itu nggak bisa, cuma buat lokal orang Qatari asli. Karena ini pengalaman teman saya, kemudian saya tahu karena tahun 2015 itu terakhir ya. Qatar itu tidak memberikan visa untuk orang luar, untuk pembantu ya. Tapi kalau untuk orang Filipina dikasih. Khusus orang Indonesia aja nggak dikasih ya. Apalagi saya itu dengar-dengar sekarang ke Qatar itu free visa, makanya banyak yang sekarang mah yang ke Qatar itu free visa gitu, yang mau liburan gitu buat apa, tapi bukan untuk pembantu, karena kalau pembantu langsung pakai free visa. Kayak teman saya kemarin turis ya, dia orang Garut, kenalan saya di TikTok sih dia, katanya tolong saya, dia begini-begini, dia tidak bisa dibikinkan iqomah ya, dia bertahan sampai 3 bulan. Syarikahnya nggak bisa, orang kantornya juga nggak bisa, pokoknya sampai dia tuh dipulangkan. Majikannya udah gini nggak bisa. Khusus kalau kamu berlibur ke sini cukup buat liburan aja ya. Ini saya kasih tahu lagi, ini bukan di Emirat, bukan di Saudi, di Qatar itu ketat teman-teman ya, ketat banget. Jadi negaranya, makanya saya bukannya nggak mau ke negara lain, tapi di Qatar itu tempat saya mengais rezeki. Saya cocoknya di sini, dari dulu saya cocoknya di sini. Ke Saudi, ke Dubai saya pernah ya, tapi nggak cocok di saya gitu. Di Qatar saya alhamdulillah gitu, jadi tergantung nasib gitu ya. Nah kalau di Qatar itu seperti itu ya,
Kalau pisah kamu turis, nggak bisa kamu diganti pengen kapilan, nggak bisa. Ya, gitu. Kalau kamu mau kerjanya jadi kerja di luar atau bagaimana, jarang yang pisah turis yang kesini itu pisahnya langsung pisah. Ya kalau nggak syarikah, pisah apa, pokoknya pisah pekerja. Bukan di pisahnya itu pisah turis ya, bukan. Karena ini pengalaman teman saya, dia datangnya pisahnya turis karena majikannya itu ngambilnya pisah turis. Nah, bisalah diambil pisah turis. Setelah di sini majikannya mau diganti ke pisah pembantu, nggak bisa, ditolak. Walaupun dikasih ke orang luar 1 kali, dia itu dileper-leper sampai 4 kali ya ke orang luar. Terus ke orang Qatari lagi, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Kalau pisah turis itu nggak bisa. Karena teman saya juga yang kemarin datang ke sini langsung pisah pembantu lagi, orang-orang lokal langsung bisa dan aman. Ya, begitu. Jadi buat teman-teman jangan disamakan Qatar sama Saudi sama Dubai sama Bahrain, nggak bisa ya. Kagak bisa, jangan disama-samain. Qatar itu ketat, makanya banyak yang bilang Qatar keras bos. Katanya pertama kali saya kerja di Arab, katanya cuma Qatar yang saya nggak cocok, keras, bangun harus pagi, disiplin, daerah-daerah ya, beda, jangan disamakan, oke? Karena beda-beda. Tapi kalau saya mah cocoknya di sini gitu ya, di negara Qatar begitu ya. Jadi sekali lagi, jangan kalian mau dengan visa syarikah, apalagi kalau nggak dibikinkan igomah. Kalau dibikinin igomah ya nggak apa-apa, berarti kamu 2 tahun ya pulang ya, mau di rumah majikan mau syarikah terserah, yang penting kamu harus punya igomah ya. Asuransi kalian harus punya. Kalau sebelum berangkat kalian harus punya ya asuransi kecelakaan, kontrak kerja, dan harus kamu punya igomah di Arab itu ya. Begitu. Kalau saya di Indonesia nggak punya dibikinin kontrak kerja dan asuransi, bikin kamu sendiri di Arab bisa. Saya aja di sini bikin kontrak kerja ya. Saya bikin asuransi sendiri, kontrak kerja sendiri, walaupun bukan saya yang pergi, bukan duit saya, duit majikan. Setiap 2 tahun sekali saya bikin asuransi ya sama kontrak kerja. Begitu. Kalau masalah apa itu paspor gitu ya, kan kontrak kerja itu dibutuhkan untuk bikin paspor ya, asuransi sama kontrak kerja. Oke, pokoknya sampai segini dulu videonya buat teman-teman semuanya. Kalian itu jangan mau tergiur sama uang fit ya. Mentang-mentang ayo berangkat. Udah di sini terantur-rantur atau gimana gitu ya. Jadi harus berpikir dulu. Kalau udah di Arab, kamu tuh harus rewel sama, kalau misal syarikah, rewel, mana igomah saya, coba lihat dulu gitu. Oke, nggak boleh dikasih cuma foto aja gitu. Kalau itu di syarikah, kalau di rumah majikan, kamu lihat dulu. Saya nggak bakalan minta, cuma minta fotonya. Karena kalau saya nggak minta, saya nggak mau. Kalian harus cerewet sama majikan ya. Kalian itu harus rewel sama majikan, bukan rewel-rewel ngapain. Nanya, karena ini kepentingan buat kalian sendiri, untuk kalian bagaimana nanti pulang. Oke, gengs, bye-bye.